Ada pasien yang curhat ke saya ketika usaha yang baru dirintisnya kira-kira baru 5 bulan itu sudah mulai seret. Biaya operasionalnya nggak nutup pemasukannya. Jadi saya memberikan pendapat pada pasien tersebut bahwa rata memang usaha baru, rintisan usaha baru itu 80%-nya mengalami kendala, entah ringan, sedang maupun berat. Hanya 20% saja yang umumnya lancar. Nah, untuk yang mengalami kendala ini biasanya akan terjadi perang batin. Apakah tetap melanjutkan usahanya tersebut, ataukah menghentikannya, atau beralih ke usaha lain. Sebagian tetap berusaha keras melanjutkan usahanya tersebut karena merasa eman-eman, merasa eh, sayang terhadap modal yang sudah dikeluarkan maupun tenaga yang sudah dikeluarkan habis-habisan untuk merintis usaha tersebut. Ada yang memang meningkat, tapi sebagian besar juga mengalami penurunan. Bahkan makin lama, makin rugi dan bisa bangkrut. Itu namanya sesat biaya tertanam atau sesat biaya hangus. Bahasa Inggrisnya sunk cost fallacy. Ya, jadi ketika sudah ada biaya tertanam, dia nggak mau merasa rugi. Itu sering sekali terjadi, jadi terus berusaha melanjutkannya, tapi tidak dengan merubahnya. Jadi saran saya pada pasien tersebut menggunakan metode cut loss. Cut loss itu total kerugiannya berapa dibandingkan modal. Jikalaupun memang cut loss atau kerugiannya itu udah 20% dari total modal, saya minta berhenti dulu, pikirkan dulu. Pilih 3 plan. Plan pertama itu melanjutkan usaha tetapi dengan diferensiasi atau dengan kreativitas baru. Tapi dalam tempo beberapa bulan, misalnya dilihat apakah marketingnya diperluas atau bagaimana, silahkan. Ya, terus plan kedua, hentikan dulu usaha di tempat situ dan mencari lokasi lain. Apakah lokasi lain itu lebih bagus, ada yang pangsa pasarnya lebih cocok atau tidak. Nah, kalaupun memang ada lebih bagus, otomatis akan mengurangi potensi kerugian dan kemudian akan mulai merintis dari nol lagi. Walaupun hitungannya modal tinggal 80% dari modal awal misalnya. Terus pilihan yang ketiga adalah berhenti, kemudian menjual aset. Aset-aset yang ada masih bisa menjadi modal yang baru untuk usaha yang baru. Tetapi untuk usaha yang baru itu harusnya direnungkan lebih jauh apa yang paling cocok karena usaha yang pertama sudah gagal. Jadi buat rekan-rekan yang juga mengalami hal yang sama, pertimbangkan dulu karena persaingan sekarang sangat ketat. Jadi apakah memilih plan 1, plan 2, plan 3? Jangan terlalu sedih pada kegagalan, tetap jalan terus. Kegagalan itu makanan yang baik untuk keberhasilan.